Di sebuah pulau indah bernama La Palma, lautnya biru jernih dan anginnya lembut membawa aroma garam laut. Sebuah kapal kecil tampak berlayar pelan di atas permukaan air yang tenang. Di atas kapal itu, beberapa turis terlihat sedang menikmati liburan mereka. Salah satu turis wanita, mungkin terlalu bersemangat, memutuskan untuk melompat ke laut. Beberapa detik kemudian, air yang tenang berubah mencekam. Wanita itu tidak muncul kembali ke permukaan. Seminggu berlalu, pemandangan kini berpindah ke sebuah keluarga yang baru tiba di Pulau La Palma. Mereka datang untuk berlibur, sama seperti para turis sebelumnya. Keluarga itu terdiri dari Frederick, sang ayah, Jennifer, istrinya, serta dua anak mereka, Sarah dan Tobias. Hari pertama liburan, mereka bertemu dengan saudara Frederick di hotel tempat mereka menginap. Sepertinya memang sudah janjian sebelumnya. Vi får nykte dere. Ja, vi snakkes very much. The rental car, it should have Setelah berbincang sebentar, mereka pun masuk ke kamar hotel untuk beristirahat. for a special lady. Nei, det er kjempebra. Brodd, altså. Enda godt. Sementara itu, di kantor BMKG yang berada di dekat Pulau La Palma, seorang pria bernama Alvaro tengah membaca koran pagi. Di halaman depan, tertulis berita tentang kecelakaan kapal yang menewaskan beberapa turis di sekitar pulau itu. 2 jenazah ditemukan, tapi penyebab kematian mereka belum diketahui. Keduanya kini berada di rumah sakit untuk menjalani otopsi. En la playa Bonita. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Di kantor yang sama, seorang wanita bernama Mari memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Salah satu alat pengukur aktivitas bawah tanah yang ditempatkan di gua bawah gunung tiba-tiba berhenti berfungsi. Mari dan rekannya segera berangkat ke lokasi untuk memeriksa alat tersebut. Men han trenger meg faktisk. Saat mereka masuk ke dalam gua, suasananya terasa lembab dan aneh. Air menetes deras dari dinding batu, sementara beberapa bangkai kelelawar tergeletak di tanah. Ketika mereka mencapai titik alat itu, terlihat alatnya rusak parah, tertimpa reruntuhan batu. Mari menatap ke arah atas dan di sana terlihat retakan besar di langit-langit gua. Mereka segera kembali ke kantor untuk melaporkan temuan itu. Salah satu rekan Mari, Haukur, kemudian membuka arsip lama, data penelitian 20 tahun lalu dari seorang ilmuwan asal Britania. Dalam catatan itu disebutkan teori mengerikan. Jika gunung di Pulau La Palma mengalami erupsi, ada kemungkinan lereng gunung seluas 500 km bisa runtuh ke laut. Jika itu terjadi, gelombang tsunami raksasa bisa terbentuk dan menyapu wilayah yang sangat luas. So he's not going to do that. For it to happen, it would have to be the... This volcano could one Alvaro yang memimpin kantor BMKG itu semakin penasaran. Alvaro memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, ingin tahu hasil otopsi 2 turis yang ditemukan tewas. Di sana, Alvaro mendengar hasil yang mengejutkan, paru-paru korban dipenuhi gas karbon dioksida dalam jumlah besar. Selain itu, tubuh mereka memiliki luka seperti bekas terbakar, menandakan air laut saat itu sangat panas. El agua tuvo que calentar tanto. Álvaro, Todo esto. Kembali ke keluarga Frederick. Di sore hari, Sarah terlihat berjalan-jalan sendirian di sekitar kolam renang hotel, sementara adiknya, Tobias, bermain air. Namun beberapa saat kemudian, Frederick panik. Tobias tiba-tiba menghilang dari kolam. Tobias? Frederick berlari mencari ke segala arah, memanggil nama putranya. Tak lama, Frederick bertemu Sarah dan temannya yang juga ikut membantu mencari. Tobias? Mereka akhirnya menemukan Tobias di atas bebatuan karang di tepi pantai. Anak itu tampak terpaku, menatap ke arah laut dengan wajah ketakutan. Ketika Frederick dan Sarah mendekat, mereka baru sadar apa yang membuat Tobias begitu terpaku. Ada sesuatu di laut yang seharusnya tidak ada di sana. Kembali ke kantor BMKG, suasana terasa tegang. Mari, wanita yang sejak awal curiga dengan fenomena aneh di pulau itu, terus meneliti data yang ia kumpulkan dari gua.
Mari memandangi layar komputer dengan serius, mencoba menyatukan semua potongan informasi yang ada. Dari hasil pengamatannya, Mari mulai menyadari sesuatu yang mencurigakan. Retakan di dalam gua ternyata kemungkinan besar terhubung langsung dengan puncak gunung. Untuk memastikan, Mari mengajak rekannya pergi ke area pegunungan. Setelah mendaki cukup jauh, mereka akhirnya menemukan apa yang mereka cari. Sebuah retakan besar membentang di sisi gunung, terlihat jelas dan memanjang sejauh mata memandang. Mereka segera memasang alat pengukur retakan yang menggunakan sistem sensor otomatis. Saat alat itu aktif, layar menampilkan grafik yang terus berubah. Awalnya pelan, tapi kemudian garisnya mulai naik perlahan. Retakan itu terus melebar, tanda bahwa tanah sedang bergerak, perlahan tapi pasti. Mari yang melihat hasilnya langsung panik dan menelpon Alvaro untuk melaporkan apa yang terjadi. Namun di kantor, Alvaro sendiri sedang memperhatikan grafik dari satelit yang menunjukkan adanya pergerakan aktivitas gunung. Alvaro menyadari bahwa gas emisi bisa saja keluar kapanpun. Tanpa pikir panjang, Alvaro memerintahkan mereka berdua untuk segera meninggalkan lokasi sebelum terlambat. You have to leave your equipment. Run, come on! Tak lama kemudian, Mari terbangun di rumah sakit. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya masih lemah. Ia beruntung hanya mengalami luka ringan. Mari tahu ini bukan waktu untuk diam. Mari segera menelpon adiknya, memintanya untuk segera meninggalkan Pulau La Palma. Namun sang adik menolak, mengatakan kalau adiknya tidak ingin pergi dari pulau seindah itu. Mari mencoba menjelaskan dengan nada tegas bahwa ini bukan masalah sepele. Akhirnya Mari meminta untuk bertemu malam nanti di rumah agar bisa menjelaskan semuanya secara langsung. Bij Bochtvaar, ja. Erik, kan du være så snill og... Sore harinya, Alvaro datang menjenguk Mari di rumah sakit. Alvaro membawa laptop berisi data terbaru dari alat yang mereka pasang di gunung. Saat layar dibuka, terlihat grafik yang terus naik. Retakan itu masih melebar, meskipun pergerakannya sangat lambat dan tidak terlihat oleh mata manusia. We don't know. And the consequences of being lose faith in us. Namun meski pelan, itu tetap tanda bahaya besar. Keduanya lalu pergi menemui Ibu Presiden Pulau, berharap bisa segera menyampaikan laporan dan meminta perintah evakuasi untuk seluruh warga sekitar Pulau La Palma. Namun, reaksi sang presiden tidak seperti yang mereka harapkan. Dengan nada kesal, Ibu Presiden menolak permintaan itu. Ibu Presiden beralasan bahwa jika evakuasi dilakukan tanpa bukti kuat, masyarakat bisa panik. Ibu Presiden takut akan terjadi kekacauan, penjarahan, kerusuhan, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. So, I'm sorry. No, I don't think this you are is sorry. just Alvaro berusaha meyakinkan dengan menunjukkan semua data yang mereka miliki, menjelaskan bahwa situasi ini benar-benar serius. Namun sang menteri tetap bersikeras. Ibu Presiden hanya mau mengumumkan evakuasi jika data tersebut terbukti benar-benar valid dan bukan sekadar prediksi yang belum pasti. Meski sudah berbicara panjang lebar, Alvaro bisa melihat jelas dari ekspresi wajah sang Ibu Presiden bahwa Ibu Presiden tidak berniat menindaklanjuti peringatan itu. Pemandangan berpindah ke Frederick yang saat itu sedang menikmati liburan bersama keluarganya di Pulau La Palma. Hari-hari mereka diisi dengan tawa, makan enak, dan pemandangan laut yang menenangkan. Bahkan Jennifer, istrinya, terlihat begitu santai dan mendukung semua hal yang membuat anak-anak mereka bahagia, termasuk hubungan kecil yang mulai tumbuh antara anak mereka dengan seseorang yang baru mereka kenal di sana. Men... Å nei, jeg må ikke høre leder. Siang itu, suasana berubah drastis. Saat sedang bersantai di tepi kolam renang hotel, Frederick melihat ke arah gunung di kejauhan. Seketika wajahnya menegang, gunung itu meletus. Awan hitam pekat membumbung tinggi, disertai suara gemuruh yang terdengar sampai ke pantai. Pesawat yang melintas Pulau La Palma jatuh karena menembus abu vulkanik dari letusan itu. Kejadian tersebut akhirnya membuat Ibu Presiden mulai menindaklanjuti peringatan yang sudah lama disampaikan oleh Alvaro. Pemerintah segera mengadakan pertemuan darurat secara online bersama Alvaro dan timnya. Mereka sepakat untuk mempersiapkan peringatan bahaya tsunami bagi warga La Palma. Namun di hati kecilnya, Alvaro merasa langkah ini mungkin sudah terlambat. Meski begitu, Alvaro tetap mendesak agar pemerintah tidak membuang waktu lagi. Alvaro meminta agar mereka berhenti berdebat dan langsung bertindak tanpa birokrasi yang berbelit. But it is a risk to human life Turns from ash. without being prepared. And do it now.
Malam harinya Marie menerima telepon dari keluarganya di rumah. Nada panik terdengar di seberang sana. Tanpa pikir panjang, Marie langsung pulang. Namun, sesampainya di rumah, ia justru dihadapkan pada situasi lain. Adiknya sedang berurusan dengan polisi karena kedapatan membawa sebotol minuman beralkohol. Marie yang panik dan ingin membela adiknya tanpa sengaja justru memukul salah satu polisi saat mencoba menjelaskan. Akibatnya, Marie langsung dibawa ke kantor polisi dan dikenai tuduhan tindak kekerasan terhadap aparat negara. Malam itu, Marie harus menunggu di dalam sel hingga ada pengacara yang datang untuk menjemputnya. Sementara itu, di kantor pusat pemerintahan, rapat darurat digelar untuk membahas kemungkinan bencana besar di La Palma. Para pejabat diperintahkan untuk merahasiakan seluruh informasi agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat sebelum pengumuman resmi dilakukan. Namun, di antara mereka, ada seorang pria bernama Jens yang tampak gelisah dan menyembunyikan sesuatu. Wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak setuju dengan keputusan untuk menutupi fakta ini. Cerita kembali ke keluarga Fredrik yang masih berusaha menikmati sisa liburan. Mereka berenang di kolam hotel, berusaha mengabaikan kabar buruk tentang gunung meletus. Tapi suasana mendadak berubah ketika Jennifer menerima telepon dari Jens, kakaknya sendiri. Dengan suara pelan, Jens memperingatkan adiknya agar segera meninggalkan pulau itu sebelum semuanya terlambat. Jens memberitahu bahwa akibat jatuhnya pesawat, bandara utama sudah ditutup. Namun masih ada satu bandara lain yang akan melakukan penerbangan terakhir, Bandara Tenerife. Untuk menuju ke sana, mereka harus menaiki kapal feri kecil yang akan berangkat dalam 20 menit dari pelabuhan terdekat. Tanpa banyak bicara, Jennifer langsung memberitahu Fredrik. Mereka berdua segera berkemas bersama anak-anak dan berlari keluar hotel. Namun begitu sampai di luar, tak satu pun taksi terlihat. Waktu terus berjalan dan peluang untuk selamat semakin kecil. Fredrik menoleh ke sekitar dan melihat sebuah mobil terparkir dengan kunci masih tergantung di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Fredrik mengambil keputusan nekat menggunakan mobil itu. Fredrik menginjak pedal gas, melaju secepat mungkin menuju pelabuhan sambil dikejar oleh pemilik mobil yang marah. Mereka akhirnya tiba di pelabuhan tepat waktu, tapi sebelum sempat naik ke kapal, pemilik mobil langsung menahan Fredrik karena mencuri mobil. Anak dan istrinya naik ke perahu, sementara Fredrik tertinggal karena tertahan oleh pemilik mobil yang Fredrik curi. Setelah gagal naik kapal bersama keluarganya, Fredrik tidak tinggal diam. Fredrik berlari ke pelabuhan lain dan mencoba mencari cara lain untuk bisa pergi ke Tenerife. Di sana, Fredrik menemui seorang penjaga kapal dan memohon agar diizinkan menyewa perahu, meski hanya perahu kecil. Namun penjaga itu menolak mentah-mentah. Saat suasana semakin tegang, sirene bencana mulai berbunyi keras di seluruh penjuru kota. Dari kejauhan, terlihat gunung kembali meletus, mengeluarkan abu pekat dan kilatan api di langit. Pemerintah segera memberi pengumuman darurat. Semua warga diimbau segera menuju Bandara Tenerife untuk naik pesawat terakhir yang masih tersedia. Pelabuhan pun berubah menjadi lautan manusia yang panik, saling berebut tempat di kapal manapun yang tersisa. Setelah berusaha keras, akhirnya Fredrik berhasil mendapatkan tempat di sebuah kapal kecil yang akan berangkat ke Tenerife. Ketika akan berlayar, terdengar suara seorang wanita yang berteriak minta tolong. Di pelukannya, seorang bayi menangis keras. Wanita itu memohon agar diizinkan naik ke kapal itu, tapi tidak ada satupun orang yang peduli. Semua sibuk menyelamatkan diri sendiri. Fredrik terdiam sesaat, lalu tanpa banyak pikir, Fredrik memberikan tempatnya sendiri di kapal. Fredrik membantu wanita itu naik bersama bayinya, memastikan mereka aman di atas kapal yang kemudian perlahan menjauh dari dermaga. Fredrik hanya bisa menatap dari jauh, menyadari bahwa kini Fredrik benar-benar tertinggal di pulau yang sedang kacau. Beberapa waktu kemudian, Fredrik terlihat duduk di depan kantor polisi. Tubuhnya lelah dan wajahnya penuh keputusasaan dan mengeluarkan ponselnya. Dengan suara berat, Fredrik menelpon istrinya, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal.
Di sisi lain, Mari masih berada di dalam sel tahanan. Suara sirin bencana juga terdengar hingga ke dalam penjara. Adiknya, yang tidak tega melihat Mari terjebak di sana, nekat mencuri kunci sel dari meja penjaga. Adiknya berlari ke arah sel Mari dan membukakan pintu. Mari langsung keluar, tapi saat Mari berbalik, seorang tahanan lain dengan wajah memelas memintanya untuk ikut dibebaskan. Dengan sedikit ragu, Mari akhirnya ikut membuka pintu sel tahanan itu. Begitu mereka keluar, mereka bertemu Frederick yang masih duduk. Frederick melihat Mari dan adiknya yang berlari ke arah pelabuhan. Mari sempat berteriak bahwa mereka akan pergi menyelamatkan diri ke dermaga, tapi Frederick menggeleng. Frederick memberitahu mereka bahwa semua kapal sudah berangkat. Tidak ada lagi yang tersisa. Namun tiba-tiba, adik Mari mengatakan bahwa masih ada satu kapal kecil di sisi pelabuhan barat yang belum berangkat. Mendengar itu, Frederick yang tadinya pasrah kini kembali bersemangat. Frederick bangkit berdiri, menatap ke arah laut, dan dengan langkah cepat berlari bersama Mari menuju harapan terakhir mereka untuk bisa selamat dari bencana besar yang sedang datang. Di saat yang sama, di kantor pemerintahan suasana mulai kacau. Jens masih berusaha keras mencari cara untuk menyelamatkan warga di La Palma, tapi semua usahanya selalu terbentur birokrasi. Jens mengajukan saran kepada menteri dan para pimpinan agar segera memanggil seorang ahli gelombang laut untuk memperkirakan arah dan kekuatan tsunami yang mungkin akan terjadi setelah gunung di La Palma meletus. Namun seperti biasa, ide itu langsung ditolak. Para petinggi pemerintahan tampak lebih takut disalahkan daripada kehilangan nyawa rakyatnya. Mereka khawatir jika hasil perhitungan ahli itu salah dan ternyata daerah yang dianggap aman justru terkena tsunami, maka pemerintahan akan dianggap gagal total. Salah sedikit saja bisa jadi skandal besar. Salah satu pimpinan bahkan berkata dengan tenang, lebih baik bencana berhenti di La Palma saja. Sementara itu, keadaan kembali ke Frederick yang berlari sekuat tenaga menuju kapal terakhir bersama Mari dan adiknya. Di sisi lain, Jennifer, Sarah, dan Tobias akhirnya sudah sampai di pintu masuk pesawat yang akan membawa mereka pergi dari La Palma. Namun di tengah suasana panik itu, Sarah menolak naik pesawat. Sarah bersikeras ingin mencari Charlie, pasangan yang baru Sarah kenal selama liburan. Jennifer berusaha menahannya dan menjelaskan bahwa Charlie tidak bisa ikut karena tidak memiliki tiket gelang khusus untuk masuk pesawat. Tapi Sarah tetap keras kepala. Sarah berkata bahwa akan memberikan gelang milik ayahnya untuk Charlie. Jennifer sempat menatap putrinya dengan pasrah. Jennifer tahu peluang Frederick untuk sampai ke bandara sangat kecil, jadi Jennifer akhirnya mengizinkan Sarah pergi mencari Charlie. Saat semua penumpang diminta naik ke pesawat, Jennifer mulai panik. Sarah tak kunjung kembali, sementara pesawat sudah bersiap untuk lepas landas. Setelah menunggu cukup lama, Jennifer akhirnya turun dari pesawat, memutuskan untuk mencari anaknya. Ia tidak peduli lagi dengan bahaya atau waktu yang semakin sedikit. Sementara itu, di kantor pemerintahan, suasana semakin panas. Media dari berbagai negara sudah memenuhi ruangan, siap melaporkan bagaimana pemerintah akan menghadapi bencana besar ini. Para pejabat bersiap dengan wajah tenang dan pernyataan standar yang sudah disiapkan. Namun sebelum menteri sempat berbicara, Jens tiba-tiba berdiri dan melangkah ke depan podium. Dengan suara lantang, Jens memotong pembicaraan dan memberitahu semua media bahwa ada tempat aman di dekat La Palma, Bukit Kanaria, tempat warga masih bisa menyelamatkan diri. Di sisi lain, Frederick baru saja menginjakkan kaki di daratan ketika tanah tiba-tiba bergetar hebat. Dari kejauhan, gunung di La Palma meletus dengan suara menggelegar. Langit berubah kelam, abu berterbangan kemana-mana. Saat itu juga, Frederick sadar tidak mungkin dia bisa mencapai bandara tepat waktu. Semua jalan sudah rusak dan waktu mereka nyaris habis. Namun di tengah kepanikan itu, pesan dari Jens masuk ke ponselnya. Isinya adalah koordinat lokasi aman yang sudah dihitung oleh ahli gelombang laut. Frederick segera membuka peta dan ternyata tempat itu tidak terlalu jauh dari posisinya sekarang. Tapi ada masalah besar. Untuk sampai ke sana, Frederick harus kembali menyeberang laut dengan perahu. Sementara gunung baru saja longsor dan gelombang besar pasti sedang menuju ke arah pantai. Pilihan itu berisiko, tapi Frederick tidak punya waktu untuk berpikir lama. Dengan wajah penuh tekad, Frederick menatap laut yang mulai bergolak dan berkata lirih pada Mari, kita harus coba. Ini satu-satunya jalan. Frederick pun memacu perahunya melawan arus yang semakin ganas, berharap bisa sampai sebelum tsunami datang.
Sementara itu di bandara situasi tak kalah kacau. Sarah akhirnya sudah berada di dalam pesawat bersama pacarnya, Charlie. Tapi nasib berkata lain, Jennifer, ibunya, masih berada di luar, berlari-lari mencari anaknya di tengah kepanikan penumpang lain. Saat Jennifer hampir menyerah, telepon dari Sarah masuk. Dengan suara terburu-buru, Sarah berkata bahwa Sarah sudah di pesawat dan akan segera berangkat. Skal du bare bli? Hører du hva jeg sier? Nei, Sarah, se her. Det står da. Det kommer 21 minutter. Namun waktu mereka sudah sangat sempit. Gunung di La Palma benar-benar runtuh dan tsunami besar sudah mulai terbentuk. Menara kontrol memerintahkan pilot untuk segera lepas landas sebelum terlambat. Di sisi lain, Jennifer juga menerima pesan dari Jens yang memberitahukan lokasi aman yang sama. Tanpa berpikir dua kali, Jennifer menggandeng Tobias dan ditemani oleh salah satu staf bandara untuk menuju ke titik tersebut. Go there. The network is down. There. Bra, Tobias. På det! Dalam waktu yang hampir bersamaan, Fredrik berpacu dengan tsunami yang bergulung tinggi di belakangnya. Jennifer berjuang menuju lokasi aman dan pesawat tempat Sarah berada mulai melaju di landasan. Namun nasib berkata lain. Saat pesawat mulai menambah kecepatan untuk lepas landas, tanah di landasan tiba-tiba retak, diikuti suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dalam hitungan detik, gelombang raksasa menghantam bandara, menyeret pesawat bersama ratusan penumpang di dalamnya. Dari kejauhan terlihat Fredrik dan Mary berhasil mencapai bukit tempat aman bersama beberapa orang lain. Mereka kelelahan, tubuh basah kuyup, tapi masih hidup. Tak lama kemudian Jennifer dan Tobias juga tiba, disambut tangis haru di tengah langit yang kelabu. Namun satu pertanyaan masih menggantung, apa yang terjadi dengan Sarah dan Charlie di dalam pesawat itu? Tak disangka, mereka berdua ternyata selamat. Entah keajaiban atau nasib, mereka ditemukan di reruntuhan pesawat yang terdampar di tepi tebing, nyaris tak percaya masih bernapas. Mungkin seperti kata orang, Tuhan punya cara sendiri untuk mengajarkan sesuatu. Entah itu memberi waktu untuk menebus kesalahan atau sekadar menyadarkan arti hidup. Beberapa waktu kemudian, Sarah akhirnya sampai di titik aman, tempat keluarganya sudah menunggu. Mereka saling berpelukan dalam tangis lega, meski semuanya tahu bahwa mereka telah kehilangan banyak hal hari itu. Dan dengan akhir yang terasa aneh namun menenangkan, cerita pun berakhir, penuh luka, keajaiban, dan kenyataan pahit yang sulit dipercaya.